Apanya? Cingkrik main pukul gue tuh kelar. Iya. Iya, sampai habis gue. Sampai habis sih bisa Sampai ya? dikasih amalan pengen kebal. Lu bayangin, Kok banci bisa kebal bacot. Lu dulu sempat yang ngeband ya Diki ya? Di apa sih acara apa sih itu? Ngeband yang Indonesia's Got Talent apa sih? oh itu Pipa Dangdut Mania. Tampol gila ya. Gue gak tahu loh dia mau nanya ini loh. Beginilah rasanya ditinggal ayah bunda. Kakak gue tuh Dewi Asti. Ya penyanyi dangdut juga yang punya Digdir Cinta. Astaga, serius? Iya gila. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluh. Jadi salah dong ini. Kamu masa baru mulai sudah lucu? Gila. Aduh, keren banget sih. Aku tuh mengundang komika favorit aku. Makasih Gilang. Kamu juga menjadi seleb panutan aku. Karena konsisten kamu dalam menghibur di Indonesia itu tidak berubah. Malah nambah lucu terus. Lucu kena tang habis itu. Ya, udah. Ya. Agak turun. Ya, oke. Dah gitu. Iya. Jadi Nabi Khidir tuh masih hidup ya? Iya, kayaknya seperti itu. Kayaknya masih hidup dan nanti ketika dibangunkan semua manusia-manusia termasuk dia juga ada nanti gitu. Salah satu nabi yang memang tidak manusia tuh nggak terlalu ngeh sama keberadaan dia, tapi Masya Allah ya. Minta tolong ya? Tolong. jangan bahas ini. Itu tuh kode ya kita. Jangan agak berat ya. Berat yuk. Nanti bahaya yang komen warna putih. Yang komen fans Madrid. Yang komen fans Madrid. Bahaya nih, parah tuh. Ada benderanya. Iya, tapi kan kita sebagai umat muslim kan harus meyakini dong. Iya dong. Bahwa memang kan, nah gue juga gak tahu sih Diki ya. Iya. Wallahu alam lah ya. Iya. Maksudnya dulu juga kan Nabi Musa berguru sama Nabi Khidir kan. Betul Nabi Khidir, betul. Dan ternyata lu tahu banyak soal itu ya. Alhamdulillah. Lu ngaji ya waktu itu ya, kecil ya? Ngaji. Yang sampai Nabi Musa bertanya-tanya, lu orang mau nelayan kok perahunya dibolongin? Kenapa? Jahat lu kan gitu. Ntar gue kasih tahu jawabannya. Kata Nabi Khidir kan gitu. Iya. Lu jangan nanya pokoknya kalau ikut nanya. gue gitu. Iya, jangan terlalu banyak nanya. Akhirnya gitu. Sempat ngaji juga gila. Sempat ngaji juga iya, ya. Berarti waktu kecil tuh lu cukup religius berarti. Cukup religius gitu kan. Cukuplah dari lingkup keluarga tuh asupan tentang agama tuh cukup gitu ya. Cukup. Gak bisa dibilang gua agama bang, enggak, cuma cukup aja porsinya gitu. Sebenarnya gue pengen ngarahinnya biar orang-orang juga paham bahwa mungkin kan personal lu yang selama ini diperlihatkan di televisi atau di sosial media itu kan udah di Kidivi ya kayak begitu, tapi ternyata kan lo nggak bisa judge the book by its cover dong. Betul. Iya betul, kan. betul. Tapi lo cukup terganggu nggak sih dengan atmosfer kalau gue bilangnya sih sosial media saat ini gitu. Lo terganggu nggak sih? Iya, jadi gue sempat bilang di beberapa kreatif media atau segala macam konten atau TV play yang ngundang gue bilang sebenarnya mainan dikit tidak selalu cong loh, maksudnya gitu. Iya, maksudnya nanti jadi overexpose loh, gitu maksudnya. Gue pengen. Oh, lu sempat ngomong begitu juga? Iya. Terus. Sempat di bintang tamu podcast yang kemarin juga nggak takut jadi overexpose, nggak terlalu sering pakai pattern yang seperti ini. Gue sih nggak kayak nunjukin gue bisa loh yang lain gitu, enggak. Cuman gue ngingatin aja gitu. Insya Allah kok kalau misalnya tergantung yang bawa, gue bisa ngikutin kok kemana arahnya gitu kan. Banyak kok di beberapa jokes TV play gue yang tidak mengandalkan cong ibaratnya gitu kan, ya pure verbal atau segala macamnya, banyak kok gitu ibaratnya gitu. Ya sekarang juga kalau mau lihat Netflix ya
Tunnel kan udah tayang dong. Aduh parah sih. Itu tuh 2018 ya bikinnya. Iya. Benar-benar Di Jogja. Di Jogja saat Jogja itu. syutingnya 3 bulan. Dan Diki Divi sangat laki-laki sekali menjadi seorang polisi di sana. Gila keren banget. Parah respect. Gila udah nonton ya? Udah. Dan gua tuh nonton, gua tuh suka banget sama konsep time travel ya. Oh, lu seneng ya? Seneng banget gue Diki. Ya. Seneng banget kayak gue banyak menyesali hidup gue. Rasanya ingin kembali. Gua jadi itu yang trigger ya. Jadi gue tiap kali ngeliat kalau searchingan gue di Netflix tuh di akun gue time travel. Jadi gue nontonin Timeless. Kalau di Netflix tuh ada bagus banget itu. Kayak ada fiksi ilmiah gitu-gitu ya. Itu gue tonton tuh. Terus romantis panas gitu ya. Kan ada tuh hot romantis hot panas gitu kan ada sih. Untuk referensi yang mungkin belum. Tapi Nabi Khaidir kan memang ini ya. Iya Nabi Khaidir panas. Iya. Dengan sinar mataharinya mungkin. Ya, lampu ini juga. Lampu ini juga panas. Oke. Balik. Tapi ini maksud gue biar orang-orang tahu juga bahwa Diki Divi ini aktor. Itu dia lah. Itu bahasanya kan? Iya bahasanya itu. Bahasanya itu. Jadi lu tuh ada di satu tempat, lu disuruh apa, ya gue bisa karena gue aktor. Iya kan? Betul. Bener banget. Tapi ketika lo dapet acara yang di net apa sih? Gue lupa yang sama si Mama Ngosa sama Siap Bos. Iya. Siap Bos itu juga. Iya peran gue di situ kan memang harus ekspresif. Dengan the way you walk so you harus Chong kan gitu ekspresifnya laki banget sama ekspresifnya Chong tuh kita harus jujur karena lebih menjual dan lebih bisa dinikmati yang versi Chong kan begitu ya. Aduh. Oke, pertanyaan gue. Gak bisa nih naik kuda. Aduh, sorry deh. Kan harus wah gitu. Kan harus gitu. Oh, takut ada begitu kan ya kan. Iya. Gue mau nanya dari sisi idealisme lo. Yang salah siapa? Yang salah dari misalkan gini, pertanyaan gue begini. Lu kan menjadi harus gayanya Chong seperti itu. Iya. Berakting seperti itu. Terus kemudian karena penonton suka, lu bilang begitu kan. Iya. Nah, berarti yang salah penonton dong. Kenapa sukanya yang begitu-begitu? Iya loh, gitu. Ya betul juga kan. Bener? Iya. Yang salah penonton. Gue punya loh yang ibaratnya template lain yang nggak sering gue pakai ternyata lebih menjual juga dan lebih enak untuk ditonton loh gitu, ada juga gitu. Nah tapi industri televisinya juga kan tidak mau memfasilitasi itu. Iya, dia malah lebih pengennya gue yang itu gitu dibanding yang bisa fight. Gue kelar Gilang. Apanya? Cingkrik main pukul gue tuh kelar. Iya. Sampai habis gue. Sampai habis sih bisa sampai dikasih amalan pengen kebal. Lu bayangin, banci kebal bacok. Tang. Itu sih tetap berdarah ya, cuman dia megang tang aja. Tang. Ini 2 tang. Aduh. Dia megang buah sama megang tang terus diminum. Frutang. Tapi nggak bisa dipungkiri sih emang gaya-gaya Chong tuh emang bikin rame sih ya. That's right. Iya. Itu kayak apa ya, secret weapon gitu di saat kita dragging atau di saat. Bener. Ya Galang, betul nggak? Kita kan pelaku industri ya. Betul. Kita tahu ya, aduh dragging nih. Itu selalu kena anjir hal kayak gitu kan. Hal-hal yang bertabrakan dengan apa ya takdir itu pasti diterima di Indonesia. Lucu banget sih. Enggak, tapi maksudnya pernah ada yang ini gak sih yang bikin lo sakit hati komennya, atau lo sekarang sudah cukup menerima? Untuk misalkan ini bencong banget, ngapain sih Banci ada di televisi, ngapain gitu? Iya, masih ada yang kayak kaum LGBT, kaum Nabilut gitu kan maksud gue. Terus. Awal-awalnya gue kayak gue gak gitu, tapi ya udah sih gitu, mereka punya HP, mereka punya persepsi, mereka punya otak, mereka boleh mengklaim silakan, tapi kan tidak tentu kebenarannya ibarat gitu. Yang tahu gue dan yang tahu istri gue, yang tahu circle terdekat gue kayak Gilang ibaratnya gitu. Kayak gitu maksudnya. Sekarang sih lo udah menerima gitu ya? Udah. Makanya tadi di awal tuh gue sempat ini sebenarnya keresahan gue juga Diki, karena kadang-kadang kita tuh punya sisi idealisme gitu loh. Iya, keseruan dari diri kita yang pengen kita tampilkan ke orang lain gitu kan. Iya. Tapi karena kita akhirnya pelaku seni yang berekspektasi bisa menghibur orang, ketika tidak ada yang tidak terhibur, kita jadi
kok lu jadi gitu kan gue berusaha ngehibur lu gitu loh. Bener gak sih? Itu kan sebenarnya rasanya ya. Iya itu bener. Iya. Jadi kayak yang lu jangan bener-bener aja lu. Kayak di Udik semua lu benerin. Gila dengerin Udik juga. Dengerin dong. Aduh bapak ini respect banget dan ini masa semua konten gue di. Gue liatin. Gue cuma belum download spesial lu aja. Oh spesial show. Spesial show lu belum gue download. Ya? Iya stand up belum. Aduh. Makanya dalam beberapa project tuh gue top of mind gue tuh lu gitu untuk acting. Iya. Alhamdulillah makasih. Karena gue suka banget sama. Gue bisa ngelihat orang yang actingnya bener, bukan yang hanya sekedar gimmick gitu. Oh begitu, lu bisa nilai ya? Lu bisa nilai. Ya iyalah kan gue pelaku seni juga kan. Betul. Gue tahu gitu. Lu bisa lihat atau rasain ya dari air muka, dari cara dia ngebawain gitu ya. Iya itu dia. Makanya gue mau nanya juga nih sama lu nih, kalau ngomongin soal, kan maksud gue, lu dulu sempet yang ngeband ya Diki ya? Di apa sih acara apa sih itu? Ngeband yang Indonesia's Got Talent. Apa sih? Oh itu Pipa Dangdut Mania. Tampol gila gue nggak tahu loh dia mau nanya ini loh. Anjing. Pipa Dangdut Mania itu saat itu jadinya Ahmad Dhani. Lu ngapain sih Diki di situ? Nggak tahu gila. Kok gue di situ dah? Nggak, ceritanya gimana saat itu? Gini, jadi kan band gue tuh aktif di Jepangan ya. Suka main di Matsuri begitu kan. Tahu kan acara Jepangan. Iya. Ya, acara band gitu kan. Ada Tadaima, terus ujung-ujungnya tuh kita Bon Odori. Oke. Bicara gitu. Hani Bon Odori gitu-gitu kan. Iya. Nah itu ternyata salah satu fans gue orang saat itu belum MNC namanya TP. Masih TPI ya? Masih TPI. Namanya Arin. Halo Arin kalau dengar. Dia yang ngebawa gua untuk ikut jadi ajang FIFA Dangdut Mania itu silakan mau perform apa aja dari genre apa aja silahkan, tapi harus bawain dangdut. Nah gue bawain Arafik saat itu, tapi gue versi Jepangin, liriknya gue ganti. Tomo ni shinai de igen mono dayo gitu. Akaku chibiru ne chigei na egao gitu-gitu. Kok enak sih? Iya itu ada fullnya gak sih di YouTube yang lu nyanyi gitu? Aduh gue gak tahu deh pokoknya. Itu gue Jepangin enak, pokoknya. Enak, iya enak. Terus. Gue Jepangin. Itu juga yang translate itu gak sembarangan. Jadi memang temen gue yang ngajar kursus bahasa Jepang gitu. Oh anjir keren. Kayak gitu. Jadi gue gak mau main-main. Akhirnya terus. Diterima deh tuh di situ. Akhirnya menang saat itu. Juara 1 gue ngalahin pedangdut daerah ya. Dia udah pakai rok pendek banget, aku kalahkan. Pahammu tidak menjual. Ini skill. Iya kayak gitu terus. Si Ahmad Dhani senang. Ini secara musik aku suka banget ya. Cuman terakhir koreksinya ada coba kamu mulai pakai alat-alat yang udah mulai proper ibaratnya gitu dari mulai gitar, efek gitu kan segala macam. Ya wajar lah namanya gue ngeband masih band ecek-ecek kan. Jadi dari segi alat equipmentnya masih pakai alat yang gue pakai tuh masih paling mahal itu adalah gitar gue saat itu Redix. Oke. Masih buatan Indonesia kan. Yang dulunya Malik, terus si temen gue pakai gitar Squier, Fender yang Squire-nya tapi asli Jepang sih gitu, itu masih bagus. Tapi kalau efek kan masih belum pakai Stormbox, belum ada preamp-nya, gitu-gitu lah biasa lah gitu. Ahmad Dhani standar kan, ya? Standar banget, Ahmad Dhani kan. Ya dia sensitif banget ya. Sensitif banget pasti. Coba kamu alatnya bagus-bagus gitu. Iya anjingnya. Tadi ada Igun saat itu, Igun masih totally. Ya betul. Itu banget. Dandan banget saat itu iya, memang dandan dia. Banget dia masih totally dandan banget. Oh gitu ceritanya. Iya gitu gila. Lu vokalis sekaligus gitar berarti saat itu? Iya. Anjing keren banget sih. Gue kalau mau denger itu di mana? Bisa di YouTube kayaknya adanya di YouTube. Masa iya sih? Iya coba aja search nanti ada di YouTube deh. Kayaknya sih masih ada deh. Gua penasaran gue. Karena kan si bangsat ini suaranya bagus. Enggak maksud gue lu nyanyi dangdut oke. Iya gila. Ini India oke. Oke. Gue penasaran sama referensi lu deh. Referensi gue? Aduh campur aduk. Gue semua referensi. Jadi gue nerima. Gue suka dangdut tuh bukan dangdut yang zaman-zaman sekarang malah. Gue dicekokin dangdut itu dari dangdut yang zamannya Mas Habi. Buset lama banget, Klasik banget. Lu tahu Yohana Satar tahu? Enggak tahu gue. Lagunya yang kayak gimana? Beginilah rasanya ditinggal ayah bunda,
Tiada tempat mengadu dan tempat bermanja gitu. Bener loh nyanyinya. Anjing ya. Iya, begitu. Gue gitu. SD aja gue udah hafal satu kaset A set B. Buset. Yang nyekokin siapa? Nyokap sama bokap. Suka juga berarti mereka? Gak, Mas Habi, Yohana Satar, Mas Habi gue dengerin. Munif Bahaswan, pasti dengerin juga lah gitu kan. Mungkin iya sih, sesekali itu mungkin iya. Satu lettingan lah dia gitu kan. Orkesnya masih pakai orkes bahasa Arab dulu. Ini gitu. OM, orkes, ada OM-OM-nya gitu ya. gitu kan. Itu gue masih dengerin itu. Anjing, gila ya. Luar biasa berarti. Iya. Nah maksud gue dari situ lu udah mulai belajar nyanyi. Orang tua lu sebenarnya bisa nyanyi juga nggak? Qori'ah. Oh wajar. Iya. Bersama kau tilawatil Quran menang juara 1 se-Jawa Bali. Lu juga ini Qori juga enggak? Aku Qori tapi kata mama aku bilang kamu kan Qori, kamu Qori'ah ya. Oke mama. Oke mama terus langsung pakai. Ini anakku. Iya gitu. Tapi kalau gue untuk masalah tahsinnya, tajwid segala macam untuk menguasai sehebat nyokap gue nggak bisa gilang. Jadi tapi gua belajar kan? Belajar iyalah. Sempat ikut kompetisi? Enggak ikut kompetisi tilawatil Quran enggak. Yang penting bisa ngaji aja kata nyokap gue gitu. Mama nggak mau maksain mama jadi anak mama jadi harus kayak mama gitu kan. Coba lu matiin dulu rokoknya. Enggak gitu matiin, taruh aja. Iya. Satu surat deh pendek. Surah Luqman. Boleh. Tapi yang benar ya, serius ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an yashkurillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa iz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wa wasaynal insanu biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurni wa liwalidayka ilayyal masir. Ini surat kayak apa ya, tentang bagaimana seorang ibu mengandung anaknya sampai 9 bulan berat gitu. Tentang bagaimana kita bisa memuliakan seorang ibu. Tentang bagaimana kita jadi birrul walidain, tentang bagaimana kita menjadi anak tuh tiket ke surganya. Tiket ke surganya Allah tuh bagaimana anak. Jadi bagaimana kita harus memuliakan orang tua di situ. Makanya gue kalau pergi baca ini surah ini yang selalu ditekenin ke gue dari nyokap gitu. Baca surat ini surah Luqman itu segala macam. Ya. Apakah lu sudah menjadi anak seperti itu saat ini? Menurut lo? Belum. Masih belajar. Belajar. Takut masih ada yang kurang karena kan di momen kita ini lah kadang kita ini belum bisa menjadi orang yang adil untuk ibu, untuk anak. Kadang gini, cukup gak ya kasih sayang gue buat istri? Kayaknya dari kemarin buat istri mulu, lupa gue sama ibu. Kalau kita udah habis buat ibu, aduh, bini juga gue harus bahagiain juga, cukup gak ya gitu. Dan sampai sekarang masih berpikir cukup gak ya porsinya yang gue kasih ibu ke istri dan keluarga gue yang lain gitu maksudnya. Bahkan sampai sekarang kayaknya gue udah gak ada waktu buat gue sendiri. Ya itu terbukti di rumah gue beli kaset PS5 ya. Lumayan mahal. Kan lo habis sedih ya? Oh iya. Bisa gak nyombong itu ntar gitu? Lo udah punya? Ada gue ada gini aja. Ada gue dikasih sama Raffi Ahmad. Aduh. Gue gak beli. Dikasih? Jauhan ya? Gue beli. Kita udah beda. Tapi ibu lu bisa main PS5. Ini penonton kita bingung loh, dia mau ketawa apa mau nangis loh. Anjing.
Maaf ya, misalnya kok pancing muka dia saya. Kalau lagi ngelawak sama dia mah nggak bisa saya lurus-lurus. Anjing. Tapi nangisnya sih serius tadi bener. Gue maksudnya banyak orang yang mungkin bangsat dilihatnya di depan. Tapi ketika dia berhadapan dengan ayatnya Allah tuh langsung anjir gue tuh ternyata gak ada apa-apanya bukan siapa-siapa. Gue masih belum ngapa-ngapain. Nah kemarin gue ketemu quote cukup penting untuk semua ayah-ayah di luar sana gitu. Maksudnya lu menjadi suami, lu menjadi anak ibaratnya ini untuk laki-laki lah. Jangan pernah merasa bahwa apa yang kita lakukan kurang karena mungkin menurut mereka sudah sangat cukup gitu. Kitanya saja yang iya kayak yang anjing kok gue ngerasa gue belum ini ya, gue belum ini ya, gue begini. Bisa jadi iya, tapi bisa jadi enggak. Bisa jadi apa yang kita lakukan semua udah cukup. Sebenarnya udah cukup. Nah mungkin juga maksud gue gini, kayak lu mungkin ngerasa kurang ke nyokap lu, tapi mungkin menurut nyokap lu enggak kok udah oke, udah aman banget. Karena kadang orang tua kan nggak selalu butuh begitu ya. Iya gitu. Mungkin dalam setiap malamnya, setiap doanya dia selalu oh ya mudah-mudahan anak gue Diki begini. Ya Allah. Gue rasa yang paling kuat itu ya lu ngedoain orang tanpa orang tahu bahwa dia lu ngedoain dia. Itu gue rasa sih udah sangat cukup gitu. Lu sebagai suami pun juga jihad lo adalah kerja kan. Iya. Jadi menurut gue nggak usah khawatir dengan hal-hal seperti itu. Kayaknya nggak usah khawatir lang ya. Iya. Kayaknya ya. Gue ketemu quote-nya begitu. Kira-kira bentukannya seperti itu. Karena ternyata di luar sana tuh banyak laki-laki yang ngerasa, aduh kalau gue mati nanti istri gue gimana, anak gue gimana. Terus misalkan nanti gue nggak sanggup buat kerja, gue sakit, nanti mereka mau makan apa gitu-gitu. Maksud gue, lu belajar agama kan, jadi rezeki kan udah ada yang ngatur memang gitu. Jadi kita pun diri kita sendiri, badan punya siapa? Punya kita. Punya Allah. Punya Allah? Iya. Oh iya. Terus nanti kalau lu meninggal, badan kemana? Iya. Ke tanah? Ke tanah. Nggak lu bawa? Nggak. Yang balik apa? Arwahnya, roh. Rohnya kan berarti kan? Roh punya siapa? Punya Allah. Terus kita di mana? Ya sama Allah, udah. Berarti kita nggak ada, Nggak nol. ada, nol. Filosofinya begitu. Oh iya. 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 Kalau gue dengar dari beberapa yang ngaji-ngaji gitu tuh ya begitu pada intinya ya lah emang bukan siapa-siapa. Iya. Cuman untuk sampai ke tahap itu memang perlu proses gitu. Wajar, manusiawi. Jadi apa yang lu khawatirkan itu gue rasakan juga. Iya lah. Oh pasti lu rasain juga. Rasain juga, sama. Iya. Gue juga. Gue gimana ya ke orang Iya tua, malam gitu. ngawang overthinking gitu dikit ya jam-jam overthinking kalau jam 11, jam 10 gitu cukup gak ya gue ke emak gue ke orang tua gue sama ke bini gue cukup gak ya gitu. Takutnya gue lebih sayang bini gue entah ke ibu gue lupa. Takutnya gue terlalu ke ibu kesian bini gue. Iya ada rasa begitu. Gitu lah. Tapi lu tahu nggak sebenarnya rasa itu muncul karena apa? Karena Tuhan sayang sama lu. Supaya lu berpikir tentang mereka. Supaya lu berpikir untuk berdoa sama Tuhan, ibaratnya Diki, ayo dong ngobrol sama gue, gitu. Cara Tuhan ya. Iya bisa jadi begitu. Manggil ke dia tuh. Iya mungkin bisa seperti jadi itu begitu. Gitu kayaknya. Ya. Jadi jangan khawatir Diki. Jangan khawatir ya. Apa yang lu rasakan itu hampir semua orang merasakan kok. Iya. Apalagi untuk orang-orang yang sibuk gitu. Iya. Semua merasakan. Semua ngerasain gitu ya. Kayak gitu ya. Tinggal ini aja bagi-bagi waktu aja lagi sempat. Cukup telepon gitu-gitu gue rasa udah cukup sih. Biasanya kalau dari ibu tuh minta mama nggak minta apa-apa cuma minta telepon iPhone. Enggak, iMac. Mama aku gamers. Mbaknya pas kita datang lagi pegang Asus ROG. Asus ROG. Terus saya rasanya di situ tuh. Lagi push rank. Iya. Terus sambilnya di situ. Blok. Anjing. Kira-kira kalau mak lo jadi gamers siapa nama ininya? Apa? Kira-kira kalau mak lo jadi gamers? Tina_Betawi. Betawi, I-nya 1, E-nya 3 Betawi. Al-Betawi. Al-Betawi. Lucu banget. Tapi jujur gue amazed sih tadi. Maksudnya lu ternyata surat Luqman gue gak hafal. Iya. Ternyata lu hafal dan lu tahu artinya.
Berarti memang dari kecil tuh lu dididiknya tuh dekat sekali dengan Al-Quran gitu-gitu. Ya, lumayan lah, lumayan. Karena kan bagaimana tidak dekat, karena kan nyokap gua malam Rabu di rumah ngajar, malam Jumat. Oh ngajar? Iya. Jadi orang-orang tuh datang ke rumah gitu? Iya, ibu-ibu. Oh. Di rumah mah, alhamdulillah ya gila, maksudnya ibu kenyamanan mohon maaf gitu, mohon ampun. Jadi di rumah tuh keluarga gua tuh dari kayak Haji Marwan Rusmat sama nih Haji Asutina nih, ibaratnya 2 orang yang dituakan sebagai guru di situ. Karena memang 2 keluarga gue alhamdulillah punya madrasah juga. Madrasah Nurul Huda. Ada ibtidaiyahnya pagi, ada diniyahnya yang sore. Semenjak adanya sekolah itu sudah banyak melahirkan para ustazah-ustazah yang di luar sana hingga akhirnya iya gitu, makanya gitu. Berarti sebenarnya keluarga lu keluarga ulama lah ibaratnya gitu. Iya, ya? Sebenarnya anaknya jadi itu komika. Ngomong komikanya gitu pelan komika gitu. Iya. Sempat mereka sempat ini enggak sih nanya, kenapa lu enggak nerusin jadi kori atau gitu. Sempat nanya gitu, kenapa harus jadi komika gitu. Iya, kalau itu kan lebih ke dari keluarga gua tidak mau enggak nge-push gitu kan, karena iya, keluarga gua kan bukan kucing ya push. Kalau nge-push biasanya kucing push gitu kan. Jadi gue ngerokok dulu ya. Gue kaget loh. Lu kaget loh. Kaget gue. Sorry lah. It's okay. Maaf ya. Terus keluarga lu nggak kucing? Aduh kucing. Aduh pusing. Iya gitu loh. Jadi gue nggak nge-push buat gue untuk jadi kayak ikut ada turunan mama jadi ini, harus jadi ulama gitu. Atau jadi Korea jadi ini. Enggak usah udah gitu kan. Jadi kakak gue tuh Dewi Asti, ya penyanyi dangdut juga yang punya Digilir Cinta. Kakak? Iya, kakak kandung. Dewi Asti, Digilir Cinta. Iya, itu dia Dewi Asti yang nyanyi kan? Iya, Dewi Asti itu kakak gua. Itu kakak lu? Kakak gua. Astaga, serius? Iya, gila. Lu berapa bersaudara? 4, oke. Nur Hikmah, Dewi Asti, Andri Firmansyah almarhum, terus sama saya. Berarti tinggal bertiga sekarang. Iya. Nah, Dewi Asti itu berarti yang entertainment cuma lu sama Kak Dewi? Kak Dewi. Dewi Asti nikah sama adiknya Aditya Gumai. Ali Akbar Gumai. Astaga. Di sini kan. Oh, iya. Sama Madit, iya. Iya, Maditnya di sini kan? Iya, Bekasi. Astaga. Anjir, gue baru tahu. Gue nggak cerita di tempat manapun, gue nggak cerita, cuma di sini di Gilang doang gue cerita. Sampai sedetail itu loh tadi loh. Iya. Sanatnya sohih ke atas buat Gilang aku cerita di sini. Terima kasih loh. Iya, di tempat lain aku nggak mau cerita, aku tutup hal itu. Tapi buat Gilang aku cerita semuanya. Karena Gilang kan udah di Bekasi gitu kan. Jadi lebih enak juga ceritainnya gitu. Anjir, berarti lu deket dong sebenarnya ya sama dunia dangdut juga ya. Dangdut parah dari banget. Kecil, masalahnya kakak lu jadi penyanyi dangdut dong. Iya. Nah, berarti lu kecil juga dari kecil lu dengerin tadi tuh dangdut-dangdut yang lawas gitu kan. Kakak lu juga ikut dengerin? Dengerin juga, tapi dia nggak sampai into banget dangdut-dangdut yang lama, dia lebih ke dangdut udah modern gitu. Tapi dengerin juga, bahkan lagu-lagu Elvi, lagu-lagu Rita yang misalnya dia nggak tahu, gue malah tahu, dia nggak tahu gitu. Referensi lu berarti untuk dangdut jadi lebih banyak ya? Lebih banyak gue dibanding kakak gue malah. Iya. Dubu semi kalke tan he hamile jahafal lamhat. You have to believe that you are so talented gitu. I think Ayu think